Ya simpenan. Itu yang paling menyakitkan buat aku gitu loh. Karena dari dulu aku paling nggak mau disimpan gitu. Dan kalau disuruh pilih jadi simpenan, seandainya aku nih nggak pinter-pinter banget gitu ya, dan misalnya dalam dunia entertain udah banyak saingan atau apa, ya udah aku ikhlas kalau emang disuruh pilih jadi wanita simpenan gitu ya, atau ya kayak gitulah ya, atau bersih-bersih. Aku lebih baik yaudah deh, lebih baik saya jadi bersih-bersih rumah aja deh. Masya Allah, Alhamdulillah, ya Allah aku baik banget, aku sehat. Nomor satu sehat ya, gitu. Menghilang seperti ditelan bumi gitu. Ya kan kemarin-kemarin aku lebih semenjak kejadian itu aku lebih sering kumpul sama keluarga, sama anak-anak. Terus aku juga membatasi dalam pergaulan juga gitu loh, sama teman-teman juga gitu. Terus masalah karir, ya kemarin kan aku sempat ada pasangan. Nah itu kan sempat dilarang sama dia kan untuk nggak boleh entertain, syuting gitu. Dan sekarang aku udah nggak sama pasangan aku, sama mantan aku udah selesai. Ya aku rencana pengen berkarya lagi, pengen berkarir lagi gitu. Iya, kita ada kegiatan gitu loh. Di samping kegiatan hobi kita plus menghasilkan kan gitu. Jadi aku pengen tertarik lagi, terjun lagi, mungkin DJ atau syuting ya aku nggak tahu ya, dikasihnya sama Allah rezeki ya. Tapi aku tetap berusaha. eh Ya aku pengen lagi gitu loh. Aku pengen eh, aktif lagi di dunia entertain gitu, walaupun nggak sering tapi adalah gitu loh. Berapa lama vakum sih? Lumayan loh, aku vakum lama, dari aku udah vakum tuh, tervakum termuncul kayak gitu. Nah kemarin ini aku vakum udah lumayan lama, dari tahun 2021 ya, cuma baru kemarin aku ada syuting series Open BO lagi tuh, aku ada syuting, cuma ya kok cuma cameo sih gitu. Bali ya? Iya mulai lagi, terus sekarang aku kayaknya mau aktif di DJ lagi gitu, tapi kayak live gitu sih gitu. Karena kan gimana pun juga ya aku pengen tetap menghasilkan kan gitu. Iya, kalau untuk nggak seksi lagi, aku kan kadang gini, aku posting nih ya, misal pakai baju press body gitu ya kan, ya setidaknya masih dalam hal yang batas wajar lah ya. Itu kadang kan ada orang yang bilang ih caper lah atau apalah, pengen ini pengen itu gitu, dan aku tuh geli kalau ada yang DM, maaf ya kotor, itu langsung aku blok. Karena aku geli, karena gue itu posting buat di story karena gue menghargai diri gue sendiri gitu loh, gue mencintai diri gue sendiri aja gitu loh. Ya kembali lagi masalah image, nanti aja dengan berjalannya waktu biar orang-orang yang menilai gitu kan. Kadang kita nggak bisa, kita mau image seperti ini tapi di kemudian hari ya kita nggak tahu ya gitu. Jadi ya minta yang baik-baik aja sih, pengen lebih baik lah dari yang sebelumnya. Ya intinya sekarang siap untuk terjun ke dunia entertain lagi. Kalau emang ada rezekinya masih di sini ya bismillah, aku mau aktif lagi gitu. Ya karena trauma gitu ya kan, kadang memikirkan omongan-omongan netizen. Cuma sekarang aku lebih yang ke nggak peduli sih. Kalau dulu kan baru ada omongan dikit gitu, wah aku langsung pasang story gitu. Kalau sekarang misalnya ada yang kirim-kirim, ada gosip inilah, gosip apalah gitu, misal contoh ya gitu, kayak simpenan lah apalah segala macam, aku udah bodo amat gitu, aku udah nggak peduli. Dan aku iya, kalau sekarang aku ya udahlah, aku nggak mau lagi bahas masa lalu gitu loh. Jadi menurut aku percuma aku mengklarifikasi, tapi orang yang membenci aku akan tetap membenci aku dan akan tetap menjudge aku gitu loh. Jadi aku nggak perlu sibuk klarifikasi, aku nggak perlu validasi gitu loh, aku nggak perlu. Iya, jadi sekarang aku lebih yang nggak mau denger aja omongan-omongan negatif. Aku pengen fokus sama diri aku, sama anak-anak aku, sama keluarga aku gitu loh. Ya seperti itulah gitu. Jadi sekarang udah nggak mau dengar omongan-omongan buruk gitu, aku nggak akan mau tanggepin gitu loh. Iya jadi nggak mau aku tanggepin karena buang-buang energi gitu loh. Jadi kalau kalian mau menjudge aku kayak gimana gitu ya, menurut pandangan kalian ya udah terserah. Ya simpenan itu yang paling menyakitkan buat aku gitu loh.
karena dari dulu aku paling nggak mau disimpan gitu, dan aku nggak mau lagi bahas lagi yang dulu gitu ya, udahlah gitu. Jadi orang mau ngomong kayak gimana terserah gitu, aku anggap aja lah kalau emang di dunia ini apa yang menjudge kita mereka tidak ada balasannya, ya udah aku ikhlas, anggap aja tabungan pahala di akhirat buat aku gitu. Jadi nggak usah ditanggepin gitu. Sakit lah pastilah. Kadang yang lebih tahu kan orang-orang terdekat aku kan, tapi kadang gosipnya itu tuh melebih-lebihi, sampai kadang ada orang gitu yang belum kenal aku dan akhirnya jadi kenal deket itu sampai ngomong, Fit kamu tuh kok beda ya asli sama di TV gitu. Kalau TV kan kayaknya kamu tuh kayaknya nakal, hot, seksi gitu ya kan. Padahal aslinya enggak banget gitu. Ya jadi aku sekarang nggak perlu pengakuan orang-orang, cukup orang-orang terdekat aku aja yang tahu aku gitu loh. Anak-anak aku, orang tua aku, kakakku, sahabat-sahabatku yang deket sama aku gitu. Titik terendah aku ya yaitu saat kasus aku yang dulu banget tuh ya kan, yang sama kasus aku nggak mau bahas sih yang dulu banget, yang pertama kali ya kan, itu buat aku titik terendah aku sih, down banget karena aku ngerasa iya, karena itu berlebihan sekali buat aku gitu loh. Jadi aku ya udah deh, aku istighfar aja lah gitu loh. Aku nggak tahu aku mungkin ada salah apa, ada dosa apa, kita nggak tahu. Jadi aku lebih ke introspeksi diri sih gitu. Aku nggak mau nyalain siapa-siapa, ya udah. Terus sama yang kasus aku narkoba, itu aku juga nggak melakukan pembenaran ya, karena aku memang mengakui kalau aku salah pergaulan gitu loh, aku salah dalam bergaul dan aku tergoda gitu. Jadi aku menyalahkan diri sendiri gitu loh. Iya, yang titik terendah aku ya kalau dibilang simpenan itu, aku ngerasa kayak apa ya, ya sakit lah gitu. Tapi kalau kalian mau judge aku apa narkoba loh atau apa ya, aku memang pernah salah kok gitu loh. Aku pernah yang namanya salah dalam bergaul, aku pernah tergoda gitu, nggak apa-apa gitu. Iya, dan tapi itu nggak perlu dicontoh karena nggak baik dan nggak bagus gitu loh. Jadi pembelajaran buat aku. Masalah finansial, alhamdulillah anakku yang pertama sekarang udah ada income gitu, udah ada penghasilan. Aku sih bersyukur ya, walaupun aku nggak minta, tapi anak aku dengan sendirinya aku bersyukur kadang suka bagi aku ya. Tapi aku sebagai seorang ibu kadang suka ngerasa, dan di saat ini kan aku nggak ada pasangan gitu ya kan, jadi aku ngerasa kayak aku harus bangkit lagi. Aku juga nggak mau aku ngerepotin anak aku gitu loh. Aku pengen jadi ibu yang kayak dulu lagi gitu loh kan, yang pengen ngebiayain anak-anak aku, pengen bahagiain anak-anak aku pengen itu gitu loh. Dan aku pengen mulai semuanya tuh dari yang baik gitu loh. Kalau ibarat kasar gitu ya, kata kasar ya, maaf ya, kalau orang kita bersih-bersih gitu ya kan, cuci piring gitu, nyapu, ngepel, itu kan kalau di luar negeri kan gajinya gede ya. Nah kalau di Indonesia paling pasti udah direndahkan, tapi ya itu kembali lagi, yang bisa merendahkan kita, yang bisa menghakimi kita hanya Allah. Kalau disuruh pilih jadi simpenan, seandainya aku nih nggak pinter-pinter banget gitu ya, dan misalnya dalam dunia entertain udah banyak saingan atau apa, ya udah aku ikhlas kalau emang disuruh pilih jadi wanita simpenan gitu ya, atau ya kayak gitulah ya, atau bersih-bersih, aku lebih baik ya udah deh, lebih baik saya jadi bersih-bersih rumah aja deh gitu. Nggak apa-apa jadi nggak apa-apa membantu bersih-bersih gitu ya kan. Aku nggak mau, karena yang dulu memang aku nggak sempurna, aku nggak suci, semua orang punya salah gitu, semua orang punya dosa, dan sekarang kita pun juga nggak luput dari dosa gitu loh. Nggak ada yang nggak luput dari dosa tuh, nggak ada gitu loh. Jadi aku sekarang lebih mikir, iya kayak takut aja gitu loh aku, dan bukan jiwa aku gitu loh, bukan jiwa aku yang apa ya, pengen kayak glamor, pengen apa. Aku udah pernah ngerasain pada saat sama mantan suamiku, bapaknya anak-anakku, aku udah pernah ngerasain hidup mewah gitu loh, aku udah pernah. Dan sekarang kalau sampai aku bener-bener stuck gitu ya, ya aku yakin lagi sama Allah gitu, Allah yang mengatur segalanya. Tapi kalau disuruh milih jual diri gitu ya kan, sama bersih-bersih, aku lebih baik jadi bersih-bersih dengan hasil kerja keringet aku gitu kan, karena aku hobi bersih-bersih. Terserah orang mau ngerendahin aku, nggak rendah banget pemikirannya sampai kayak gitu. Menurut aku sih itu nggak rendah ya, karena dengan hasil kerja keringet gitu, keringet aku gitu.
gitu. Iya, masalah dibilang aku bodoh, ya emang aku nggak pinter kok gitu. Iya, aku nggak malu. Aku memang nggak ada kendaraan mobil. Dulu pernah ada mobil, tapi ya ada mantan aku yang nggak perlu aku cerita lah ya. Dan akhirnya itu mobil kejual gitu. Ya udah, untuk biaya hidup juga. Nah, sekarang aku tuh orangnya kalau sama lelaki tuh aku pengen yang srek di hati aku. Kalau aku srek, aku nyaman, dia nggak mewah-mewahin aku nggak apa-apa, itu aku gitu. Gitu. Jadi sekarang kalau nggak ada kendaraan gitu, aku nggak malu. Kenapa harus malu? Toh tempat tinggal aku masih enak, masih nyaman gitu ya kan? Masih iya, malah nggak capek parkirnya ya kan? Langsung sampai ya kan, udah. Nggak pusing-pusing. Tapi kalau Allah mau kasih kita kendaraan pribadi, amin, alhamdulillah. Enggak, aku orangnya enggak yang terlalu mengejar kemewahan gitu ya, gengsi gitu ya, enggak sih, aku apa adanya aja sih gitu loh. Jadi menurut aku hidup di atas, hidup di bawah aku udah merasakan gitu loh. Jadi buat aku enjoy aja sih sekarang.